Om Swastiastu. Halo, kembali lagi bersama Ibu Ina Sukma. Dengar nama Ibu, selalu ingat Math is fun. Oke, kita masih di bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Nah, komponensi dasarnya juga masih sama dengan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar untuk 4.1, yaitu untuk syarat kekongruenan bangun datar. Ini kita sudah belajar. Nah, untuk sekarang yang kita pelajari adalah kekongruenan yang khusus untuk segi 3. Itu yang akan kita pelajarin sekarang. Nah, tujuan pembelajaran juga masih sama, masih untuk kekongruenan. Jadi, menjelaskan definisi serta sifat-sifat kekongruenan dan menyelesaikan masalah terkait kekongruenan. Seperti itu. Yang pertemuan sebelumnya itu adalah kekongruenan umum untuk bangun datar, sedangkan sekarang untuk khusus segitiga. Nah, jadi kita masuk ke subbab 4.2, yaitu kekongruenan dua segitiga. Nah, berdasarkan subbab 4.1, dua bangun dikatakan kongruen jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Itu kan kemarin syarat dua bangun atau lebih kongruen jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Sehingga dua segitiga dikatakan kongruen jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, itu untuk syarat umumnya. Jadi, karena segitiga kan punya 3 sisi, berarti ketiga pasang sisinya harus sama panjang. Sedangkan juga punya 3 pasang sudut, berarti ketiga pasang sudutnya sama besar. Itu untuk syarat umumnya. Untuk menyatakan dua segitiga kongruen. Nah, apakah perlu diuji ke-6 pasang sudut unsur tersebut untuk menentukan dua segitiga kongruen atau tidak? Atau apakah ada alternatif lain untuk menguji kekongruan dua segitiga? Nah, untuk segitiga itu khusus. Jadi tidak perlu ke-6 pasang unsur tersebut yang dicek. Tidak perlu ke-3 pasang sisi dan ke-3 pasang sudutnya dicek. Tapi hanya perlu untuk menguji apakah dua segitiga kongruan atau tidak perlu semua pasang sisi dan semua sudut bersesuaian dicek. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Nah, apa saja itu? Jadi ini tidak perlu ya, ke-6 pasangnya ini. Yang ini tidak perlu. Jadi yang perlu dicek adalah ini. Yang pertama, sisi. Jadi syarat pertama cukup mengecek ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Cukup. Jadi hanya 3 unsur yang dicek, yaitu ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi. Nah, contohnya ini. Ini yang bawah dengan yang bawah bersesuaian itu harus sama panjang. Yang bagian kanan dengan berkanan bersesuaian harus sama panjang. Bagian kiri dengan bagian kiri yang bersesuaian harus sama panjang. Tuh, cukup itu saja. Syarat yang kedua, atau semua ya. Yang mana salah satu memenuhi cukup menyatakan segitiga tersebut kongruen. Atau yang kedua, sisi sudut sisi. Dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Jadi, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapitnya. Ingat, ini harus sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut. Seperti itu. Jadi ini alas dengan alas sama panjang bersesuaian.
kiri dengan kiri bersesuaian sama panjang, dan sudut yang diapitnya adalah yang ini. Ini harus sama besar. Cukup menyatakan dua segitiga itu kongruen. Oke, atau yang ketiga menggunakan syarat sudut sisi sudut. Itu. Jadi dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Kalau tadi sudutnya diapit, kalau sekarang sisinya diapit. Jadi sudut, sisi, sudut. Jadi sudut kiri bersesuaian dengan sudut kiri sama besar, sudut kanan bersesuaian dengan sudut kanan sama besar, dan sisi yang menghubungkan atau yang diapitnya itu harus sama panjang. Seperti itu. Ini juga cukup dapat menyatakan dua segitiga kongruen. Atau yang keempat menggunakan syarat sudut-sudut sisi. Ini sudut-sudut sisi. Jadi dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Itu. Jadi arahnya sudut sisi. Itu ya, sudut sisi. Jadi sudut kiri contohnya sudut kiri, boleh yang lain ya, yang penting urutannya seperti itu. Yang ini juga boleh kok, yang lain tidak harus seperti ini. Yang diperhatikan adalah urutannya itu sisi. Ini sih kalau sisi bebas ya, yang penting ketiga sisinya. Kalau ini sisi, sudut, sisi. Kalau yang misalkan yang bawah terus sama yang kanan sama sudut yang ini juga boleh. Yang penting sisi, sudut, sisi gitu. Yang ini juga yang penting sudut, sisi, sudut. Nah, yang ini yang penting sudut, sisi. Gitu. Ini sudut kiri dengan kiri, sudut kanan dengan kanan, dan sisi yang atas kanan. Tuh. Jadi ini atau. Ada 4 untuk segitiga umum. Seperti itu. Nah, lagi satu. Khusus untuk segitiga siku-siku. Sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau untuk segitiga siku-siku cukup 2 syarat saja terpenuhi. Sudah dapat dikatakan kongruen. Yaitu satu sisi miring pasti dengan sisi miring bersesuaian ya. Jadi sisi miringnya itu sama panjang. Dan salah satu sisi siku-siku ada 2 ya. Ada alas dan ada tinggi. Bisa alas dengan alas. Berarti miring. Kok SC ya? Ini kan biasanya alas A, B, sisi miringnya C gitu ya. Enggak. Berarti bisa menggunakan C harus sama dengan C, ya, C juga. C-nya sama dengan C, terus A-nya sama dengan A, ini A. Atau C harus sama dengan C, B sama dengan B. Ini B. Seperti itu. Ini salah satu. Boleh ini, boleh ini. Gitu. Karena sisi siku-siku itu ada 2. Ada alas A, ada B tinggi. Seperti itu. Ini atau salah satu. Bisa dipahami? Jadi itu ada 5 syarat, 4 syarat. Salah satu ya, ada 4. Kita pilih salah satu mana yang terpenuhi untuk segitiga umum dan satu untuk segitiga siku-siku. Nah, contoh. Membuktikan 2 segitiga kongruen. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan EDC. Nah, yang dapat kita perhatikan di gambar itu adalah, ini ada tanda sama ya, garis 2. Berarti artinya AC sama panjang dengan EC. Gitu ya.
Terus ini garis 1, ini garis 1, berarti BC sama panjang dengan DC. Seperti itu. Jadi, sudah ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita kembali ke tadi. Nah, ini. Mungkinkah misalkan ini, sisi, berarti ketiganya. Tadi kita dapat dah dua sisi. Mungkinkah kita menemukan lagi satu sisi yang bersesuaian sama panjang? Itu alternatif yang pertama. Terus alternatif kedua, di sini ada sisi, sudut, sisi. Tadi ada dua sisi. Dan mungkinkah kita menemukan satu sudut yang diapitnya sama besar? Nah, ini udah nggak mungkin ya. Ini sisinya cuma satu. Yang ini sisinya juga cuma satu. Berarti ada alternatif ini. Kita menemukan satu sisi yang bersesuaian sama besar lagi satu. Atau satu sudut yang diapitnya sama besar. Sisi sama panjang ya. Oke. Nah, kalau kita menemukan sisinya lagi satu. Berarti kita harus bisa membuktikan AB sama dengan ED. Seperti itu. AB sama dengan ED. Bagaimana? Bisakah? Sulit ya. Atau kita menemukan ini kan sisi yang sama panjang ya, yang ini. Berarti sudut yang diapitnya berarti yang ini. Ini dan ini. Itu ya sudut yang diapitnya. Apakah C1 sama dengan C2? Apakah sama? Iya, sama. Kenapa? Karena bertolak belakang. Ya, diingat lagi yang materi kelas 8. Mana yang bertolak belakang, mana yang berseberangan, dalam berseberangan, luar berseberangan, dan sebagainya. Itu diingat lagi ya, ini dipakai sekarang. Nah, jadi ini dia. Jadi AC sama dengan EC. AC sama dengan EC. Sudah diketahui di gambar. Terus yang ini sudut ACB, dan ECD itu bertolak belakang. Karena bertolak belakang itu sama besar. Terus BC sama dengan DC sama panjang. Sudah diketahui dari gambar. Jadi berdasarkan sisi, sudut, sisi, sudut, sisi, segitiga ABC kongruen dengan EDC. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan ini syarat yang kedua. Jadi posisinya nggak harus seperti ini ya kayak ini. Ini bisa di sini. Gitu. Bisa? Oke, gampang ya. Nah, latihan 4.2. Nah, di sini nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada segitiga ABC ada BM tegak lurus dengan AC. BM tegak lurus dengan AC. Terus CN tegak lurus dengan AB. Panjang BM sama dengan CN. Panjang BM berarti ini ya. Panjang BM sama dengan CN. Itu. Tunjukkan bahwa segitiga BCM kongruen dengan segitiga CBN. Nah, kita dapat lihat bahwa segitiga BCM dan CBN ini tegak lurus. Sudah ada ini. Ya, dia masing-masing segitiga siku. Nah, karena dia segitiga siku-siku, kita lihat secara khusus untuk segitiga siku-siku. Nomor 5 tadi. Sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, di sini kita lihat. Yang mana sih sisi miring? Ya, sisi miringnya sama-sama BC. Sisi miringnya. Dia sama, berarti kan BC sama dengan BC karena dia dirinya sendiri. Sisi miringnya sama. Oke, sudah bisa kita tentukan. Sisi miringnya sama panjang. Terus kita harus mencari lagi satu sisi siku-siku yang bersesuaian. Sisi siku-siku yang bersesuaian berarti tingginya
BN sama CM. Apakah bisa kita cari? Belum ya, belum ada petunjuk. Terus yang lain adalah BM dan CN itu bersesuaian kan? BM dan CN itu bersesuaian. Kalau dia bersesuaian dan dah dibilang di soal dia sama panjang, berarti sudah cukup. Berarti terbukti segitiga BCM dan segitiga CBN itu kongruen dengan syarat ini. Ini syarat pertama, ini syarat kedua terpenuhi. Seperti itu. Bisa? Ya, gampang. Oke, kalau sudah, kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau tidak, Ibu akan akhiri. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa dan selalu ingat, math is fun.